Oke, hari ini kita bakal bahas film yang keren banget dari Singapura. Judulnya I'm Not Stupid Too. Ini bukan sekedar film biasa loh. Ini tuh kayak cerminan nyata soal pola asuh, pendidikan, dan gimana sih sering banget ada jurang komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, pertanyaan ini intinya dari semua cerita yang akan kita bedah. Pertanyaan ini kan yang bikin kita jadi mikir ulang. Gimana cara kita menilai potensi seseorang, dan gimana kesalahpahaman itu bisa muncul dari niat yang paling baik sekalipun. Oke, kita mulai dari mana? Dari para tokohnya? Tentu saja. Di pusat cerita ini ada 3 anak laki-laki yang berjuang mati-matian cuma buat didengerin, baik itu di rumah mereka sendiri maupun di sekolah. Jadi, ada Tom yang umurnya 15 tahun dan adiknya si kecil Jerry yang baru 8 tahun. Mereka ini hidup di keluarga yang orang tuanya super sibuk, sampai-sampai buat ngobrol aja nggak ada waktu. Terus ada teman sekelas Tom namanya Cheng Chai. Ceritanya beda lagi, tapi intinya sama-sama diabaikan sama ayahnya. Mereka semua punya cerita, tapi sayangnya nggak ada yang mau dengerin. Coba deh lihat perbandingan ini, ironis banget kan? Si Tom ini bukan cuma iseng-iseng ngeblog, dia itu blogger berprestasi sampai menang penghargaan tingkat nasional. Tapi di mata ibunya, seorang editor majalah sukses, apa yang dia lakuin di dunia maya itu nggak ada harganya sama sekali. Ini contoh klasik banget gimana orang tua kadang terlalu fokus sama nilai akademis sampai benar-benar nggak lihat potensi anaknya sendiri yang ada di depan mata. Bakatnya Tom bukan cuma diabaikan, tapi malah dianggap jadi penghalang masa depannya. Nah, beda lagi ceritanya sama Chen Chai. Hasratnya itu di kungfu, tapi ayahnya yang dulunya seorang pegulat dan sekarang cacat karena masa lalunya, justru ngelihat hobi ini sebagai jalan menuju kegagalan yang sama. Penting buat kita tahu nih, ayahnya ngelarang itu bukan karena benci, tapi justru karena sayang dan takut. Niatnya baik, tapi caranya malah menekan jati diri dan bakat anaknya sendiri. Nah, masalah di rumah ini ternyata nggak berhenti di situ aja, malah makin parah pas dibawa ke sekolah. Yuk kita lihat gimana masalah ini berkembang dan diperburuk sama sistem pendidikan yang mereka hadapi. Dan kalimat inilah yang merangkum semua masalah di sekolah. Kutipan dari guru mereka, Pak Fu. Ini tuh bukan cuma sekedar hinaan loh, ini udah kayak ngasih stempel, ngasih label gagal. Coba bayangin, di dunia pendidikan, guru yang harus jadi pembimbing malah ngelabelin muridnya apel busuk. Ini sama aja kayak vonis. Hal ini makin memperkuat semua pesan negatif yang udah mereka dapat di rumah, bikin mereka ngerasa nggak punya harapan sama sekali. Ya gimana nggak bereaksi? Dipimpin sama Cheng Chai yang emang dasarnya pemberontak, mereka langsung walk out. Aksi keluar kelas ini sebenarnya adalah teriakan mereka minta tolong. Sebuah cara buat nolak label apel busuk yang ditempelkan ke mereka. Mereka cuma cari pengakuan yang nggak pernah mereka dapatkan. Oke, dari titik inilah semuanya mulai berantakan. Benar-benar kayak bola salju yang makin lama makin besar. Kesalahpahaman kecil dan kegagalan sistem yang kita lihat tadi sekarang berubah jadi krisis serius yang bisa menghancurkan hidup mereka. Ceritanya si Jerry ini tragis sekaligus polos banget. Gara-gara kepolosannya dan yaitu kurangnya bimbingan orang tua, bercandaan anak-anak malah jadi malapetaka. Dia cuma berusaha benerin kesalahannya dengan cara yang dia pikir bener, malah bikin masalah jadi makin gede dan bikin orang tuanya berantem hebat. Nah, buat Tom sama Cheng Chai, krisisnya beda lagi. Ada razia di sekolah dan ketemulah DVD porno di tas Tom. Padahal DVD itu sebenarnya punya Cheng Chai, tapi Tom yang kena getahnya. Akibatnya, Tom dihukum cambuk di depan umum, sebuah penghinaan yang luar biasa. Sementara Cheng Chai, yang udah punya banyak catatan pelanggaran, langsung di drop out dari sekolah. Titik di mana sistem pendidikan seolah angkat tangan sama mereka. Ini nih yang bikin kita mikir, kalau rumah sama sekolah udah nolak mereka, terus mereka harus kemana lagi? Ya mereka cari rasa memiliki di tempat lain. Buat Tom dan Cheng Chai, tempat itu adalah geng jalanan. Ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa ya, ini adalah akibat langsung dari keluarga dan sistem pendidikan yang gagal. Mereka bukan nyari masalah, mereka cuma nyari komunitas yang mau menerima mereka apa adanya. Dan semua kejadian ini akhirnya ngebawa kita ke puncaknya. Ke momen di mana para orang tua ini dipaksa melek dan menghadapi langsung akibat dari pengabaian mereka. Coba dengerin pengakuan Jerry ini bikin nyesek banget. Dia ketawa nyuri uang di kantin. Waktu ditanya ayahnya dengan marah, "Kenapa kamu nyuri?" Inilah jawabannya. Dia nggak nyuri buat beli mainan. Dia nyuri buat ngebayar ayahnya sendiri biar ayahnya mau datang ke acara drama di sekolahnya. Satu kalimat yang benar-benar menghancurkan hati dan menyadarkan orang tuanya. Di waktu yang hampir bersamaan, orang tua Tom sama Jerry nemuin blognya Tom.
Disinilah untuk pertama kalinya mereka benar-benar dengerin suara anak sulung mereka. Mereka baca soal rasa sepinya, perasaannya yang gak berharga, dan gimana bagi Tom rumah itu cuma tempat numpang tidur. Kebenaran yang pahit akhirnya keluar juga. Krisisnya benar-benar meledak di jalanan. Saking putus asanya, Tom dan Cheng Chai nekat merampok, tapi malah ketahuan dan dihajar massa. Di tengah kekacauan inilah, kita lihat pengorbanan yang luar biasa. Ayah Tom rela ninggalin deal bisnis jutaan dolar demi nyelamatin anaknya. Dan ayahnya Cheng Chai mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi anak yang selama ini coba dia tekan. Tapi dari tragedi yang kelam ini justru muncul titik terang, muncul pemahaman baru. Yuk kita lihat gimana para karakter ini akhirnya menemukan jalan penebusan mereka masing-masing. Hasilnya kuat banget dan penuh harapan. Keluarga Tom dan Jerry akhirnya belajar buat ngobrol dari hati ke hati. Cheng Chai berhasil menyalurkan hasratnya yang dulu dilarang jadi prestasi sebagai penghormatan tertinggi buat pengorbanan ayahnya. Dan yang penting juga, kita lihat Pak Fu, gurunya, akhirnya sadar. Mendidik itu bukan nyari-nyari kesalahan, tapi soal menemukan dan memupuk potensi, bahkan di anak yang dicap apel busuk sekalipun. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Film ini ngasih kita beberapa tamparan keras tapi penting. Pertama, komunikasi di keluarga itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kedua, sistem pendidikan itu harusnya fokus ke kelebihan anak, bukan kelemahannya aja. Ketiga, bimbingan orang tua itu vital, apalagi pas anak lagi galau cari jati diri. Dan yang terakhir, jangan pernah sepelein kekuatan pujian. Satu kata positif aja bisa mengubah jalan hidup seseorang. Ini bukan cuma pesan moral film, tapi fondasi pendidikan yang efektif. Oke, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita semua, buat direnungkan. Film ini kayak ngajak kita ngaca dan nanya ke diri sendiri. Udah beneran belum sih kita ngeluangin waktu buat dengerin anak-anak di sekitar kita? Bukan cuma dengerin keluhannya, tapi dengerin passionnya, ketakutannya, dan mimpi-mimpinya. Karena terkadang, suara yang paling penting untuk didengar justru adalah suara yang paling pelan.